Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul Gotti. Film ini diangkat dari kisah nyata di mana kisah seorang mafia terkuat di Amerika bernama John Gotti. Sosoknya sangat dikenal sebagai mafia yang baik dan ramah pada masyarakat. Pasalnya dia selalu membantu warga lokal untuk dapat menghidupi mimpi-mimpi mereka. Perjalanan hidup Gotti memang tak mudah, apalagi dia harus berhadapan dengan kematian setiap harinya. Di sisi lain, anak sulung Gotti yang telah lulus dari akademi militer juga meneruskan jejak bapaknya sebagai mafia Amerika. Lantas bagaimanakah dengan kehidupan seorang mafia besar Amerika? Penasaran dengan kelanjutannya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Cerita berawal di mana sang tokoh utama, yaitu John Gotti, akan merangkum cerita hidupnya dalam film ini. Scene kemudian berlanjut pada tahun 1999, di mana Gotti dijenguk oleh anaknya yang bernama John Gotti Jr. Dan pada Gotti muda, dia memulai karir mafianya di bawah naungan Don Carlo Gambino. Dia adalah mafia besar pada masa itu. Saat itu, Gambino menyuruh Gotti untuk mengambil nyawa seseorang yang telah membuat nama keluarga Gambino jatuh. Apalagi saat anggota keluarga Gambino dibunuh oleh pria tersebut. Sehingga Gotti pun membuat sebuah tim kecil untuk membalaskan dendam pada musuh Gambino itu. Di sebuah bar saat sedang asyik-asyiknya menonton, pria yang membunuh anggota Gambino itu langsung didatangi oleh anak buah Gotti. Dan tanpa banyak basa-basi langsung Gotti ditembak di tempat. Lanjut, seperti yang dilihat di mana Gotti bertemu dengan putra sulungnya. Diketahui jika Junior saat itu sedang mengajukan pengampunan pada pengadilan untuk segera membebaskan Junior yang sama sedang dipenjara. Namun Gotti justru tak mau hal tersebut. Gotti lebih ingin jika Junior tetap melakukan perlawanan pada pemerintah. Kembali ke masa lalu, saat anak-anak Gotti masih kecil, Gotti sudah berada di dalam penjara. Saat itu mereka membicarakan soal kostum Halloween yang akan anak-anaknya pakai. Terlihat sekali ketika anaknya meminta kostum polisi. Gotti sangat tak mau, karena Gotti memendam rasa benci pada polisi. Lalu singkat cerita, Gotti dikurangi masa tahanannya dari 4 tahun menjadi hanya 2 tahun. Gotti juga saat itu sempat berhasil menyogok para sipir sehingga memperbolehkannya untuk berkunjung ke dokter gigi keluarga. Tapi bukan hanya sekedar kunjungan ke dokter gigi, dirinya juga sempat-sempatnya bisa melakukan misi pembunuhan terhadap saingan keluarga Gambino saat izin keluar dari penjara. Setelah selesai, Gotti kembali ke lapasnya. Lalu alur maju lagi di waktu sekarang. Gotti yang bijak justru balik memberikan wejangan-wejangan kepada Junior agar bisa mengurus adik-adik dan juga ibunya. Lalu di tahun-tahun sebelumnya, ketika Gotti telah bebas dari penjara, dia hendak mengantarkan putra sulungnya itu masuk ke sebuah akademi militer. Sehingga anak-anak Gotti yang lain terlihat sangat mengagumi Gotti. Pada saat itu terlihat juga sahabat dekat Gotti bernama Angelo sering datang ke rumahnya. Dan Angelo bermaksud untuk mengajaknya keluar karena ada urusan bisnis. Tapi Angelo justru mendapatkan Gotti sedang menonton sebuah pertandingan rugby di kamarnya. Gotti bilang dirinya telah kalah berjudi karena salah memilih tim. Namun Angelo bilang jika mereka harus bersegera. Sambil menunggu Gotti bersiap, terlihat anak Gotti mendapatkan nilai raport yang bagus dan mereka pun lantas pergi dari rumah. Sementara itu Junior yang sedang berada di Akmil tiba-tiba dikejutkan oleh berita di mana ayahnya disebutkan sebagai mafia pembunuhan, korupsi dan pemerasan. Sehingga Junior merasa tak tahan dengan berita yang ada di TV. Kemudian, scene lalu berlanjut di mana Gotti terlihat sedang berjalan-jalan di kota sambil membicarakan bisnisnya yang sedang memiliki masalah dengan seseorang. Namun di sisi lain, Gotti juga terlihat sangat baik kepada warga sekitar, bahkan sangat dekat hubungannya dengan masyarakat.
Lalu, ketika pulang ke rumah, Junior terlihat habis berkelahi di akademinya, sehingga Junior meminta pada Gotti agar berhenti sekolah dan ingin mengikuti jejak Gotti. Dan apa boleh buat, darah mafia telah mengalir kental pada putra sulungnya, sehingga Gotti akan mengajak Junior nantinya menjadi kader mafia selanjutnya. Lanjut, berpindah ke sebuah bar. Gotti dan rekan bisnisnya saat itu sedang membicarakan tentang hubungan kerjasamanya bersama seorang mafia lain. Di sana juga terdapat orang-orang baru yang ingin bekerja kepada Gotti. Diketahui Gotti ini sangat selektif untuk masalah pekerjaannya. Dia tak ingin orang-orang bodoh masuk ke dalam keluarganya. Hingga sampai di suatu waktu ketika salah satu anak Gotti yang masih kecil sedang bermain motor di depan rumah. Tiba-tiba sebuah mobil muncul di depan anaknya menyebabkan dia harus tertabrak dan dilarikan ke rumah sakit. Sang ibu tentunya panik ketika tahu anaknya tertabrak. Setelah dibawa ke rumah sakit, Gotti mendapatkan kabar dari pihak dokter jika nyawa anaknya tak bisa diselamatkan. Lantas hari-hari pun langsung terasa sedih dan sepi. Semua anggota keluarga kecil Gotti berkumpul, tapi saat itu tampak wajah Gotti begitu tegar di hadapan keluarga. Namun itu tidak berlaku ketika di tengah malam sendirian. Gotti menangis sejadi-jadinya. Tentu hal itu diketahui oleh Junior. Bahkan sepeninggalan anak bungsunya, sang istri seperti belum ikhlas menghadapi kepergian si bungsu, hingga istrinya sedikit kehilangan kesadaran. Hari pun berganti ketika Gotti berkumpul dengan para keluarga mafianya. Salah satu anggota mengatakan jika Gotti harus membalas dendam terhadap kematian anaknya itu. Namun Gotti justru tak ingin ambil pusing dan malah menganggap itu hanya kecelakaan biasa. Tapi pada ceritanya menjadi berbeda. Muncul di berita TV jika seorang pria yang telah menabrak anak Gotti itu tiba-tiba menghilang dari peradaban dan diculik oleh segerombolan orang. Tak sampai situ, ketika di pagi hari Gotti melihat istrinya justru jadi malas-malasan. Sehingga Gotti membangunkan sang istri dan menyuruhnya untuk move on dari keterpurukan tersebut. Karena malam nanti akan dirayakan hari Natal. Ketika malam Natal yang diadakan di rumah Gotti pun, tampaknya sang istri terlihat murung, tapi tetap tak ingin mengacaukan hari Natal mereka. Dan malam itu pun terlihat menjadi obat bagi keluarga Gotti, karena mereka semua tampak bahagia. Scene kemudian berlanjut di mana hari pemilihan bos baru dari keluarga Gambino. Namun ternyata orang yang diharapkan Gotti justru tak terpilih, melainkan seorang bernama Paula yang terpilih. Tentunya Gotti tak suka dengan Paul itu. Bahkan di perjalanan pulang, Gotti bersama Neil yakni orang yang diharapkan sebagai bosnya sempat menggosipkan Paul ini. Tapi Neil tetaplah profesional dan akan mendukung penuh Paul sebagai bos Gambino yang baru. Sedangkan di sisi lain ketika Junior dan para temannya sedang mampir ke sebuah bar, tiba-tiba terdapat seseorang yang ingin sok kenal sok dekat dengan Junior. Tapi pada saat itu Junior sedang tak ingin diganggu. Pria tadi pun lantas memaksa sehingga terjadilah perkelahian di bar tersebut. Untungnya Junior dan teman-temannya berhasil mengalahkan orang-orang di sana. Namun sepulang dari sana, kabar tak enak pun datang pada mereka. Bahkan hingga Gotti datang pada Junior dan memukulnya karena seseorang telah tewas di dalam bar tersebut. Padahal Junior dan temannya tak merasa membunuh siapapun. Gotti sekarang harus menutupi kesalahan anaknya itu. Akan tetapi, masalah Junior tak lebih besar dari masalah Angelo. Yang diketahui, Angelo ini membuat percakapan telepon dari seseorang. Tapi kemudian ada pihak lain yang merekam percakapan tersebut sehingga terkuaklah keburukan-keburukan dari keluarga Gambino. Tentu saja, Paul yang saat itu sudah menjadi bos Gambino menjadi marah besar dan meminta hasil rekaman percakapan tersebut. Neil dan Gotti pun sekarang jadi ketakutan karena akan dihukum nantinya oleh Paul sebab tak pandai mengurus Angelo. Berlanjut ke markas keluarga Gotti, di mana Junior sudah besar dan telah direkrut oleh Gotti untuk menjadi anggota mafia. Saat itu salah seorang anak buah Gotti menceritakan bagaimana kehebatan ayahnya dulu saat menyelamatkan pria itu, dan Junior pun senang mendengarnya.
Tapi di lain waktu Gotti bersama seorang bernama John kembali masuk persidangan karena suatu masalah. Tapi Gotti bagaikan belut alias sulit untuk dimasukkan ke penjara. Sehingga jaksa penuntut tak bisa menang melawan Gotti di persidangan. Di sisi lain, kabar tak enak tiba-tiba dilontarkan oleh jaksa penuntut, di mana John adalah seorang informan selama 19 tahun untuk FBI. Bagaimana Gotti tak terkejut dengan hal itu, lantas dia memutuskan hubungannya dengan John saat itu juga. Setelah dinyatakan tak bersalah, Gotti lantas merayakan kemenangannya tersebut bersama warga lokal di wilayahnya. Sementara itu Junior yang sedang barbekyuan bareng sama Bobby tiba-tiba melihat seorang wanita cantik bernama Kim. Ternyata itu adalah teman lama Junior saat masih di akademi militer, sehingga mereka pun jalan berdua. Cerita masih berlanjut, di mana Neil kembali memberitahu Gotti jika Paul sekarang akan membubarkan kru Gotti. Mendengar hal tersebut, Gotti tak setuju dan berencana melakukan makar kepada Paul. Lalu, Neil memberitahu jika Gotti tak akan bisa menang melawan Paul karena dia adalah bosnya para bos. Kecuali Gotti mengumpulkan beberapa keluarga kecil lain yang juga ingin menggulingkan Paul. Setelah itu terlihat Gotti bersama keluarga Gambino mendatangi sebuah acara pemakaman. Ternyata obrolan Neil dengan Gotti tadi menjadi obrolan terakhir mereka karena Neil harus menutup usianya. Di sana telah hadir beberapa bos dari keluarga Gambino yang terbagi dari berbagai wilayah dan kota. Setelah selesai dari pemakaman, Gotti lantas mengobrol dengan seorang petinggi keluarga dan mengatakan jika dirinya ingin menggulingkan tahta Paul. Lantas pria itu pun berada di sisi Gotti. Di sanalah obrolan-obrolan kecil terjadi antara para bos. Tak lupa mereka saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga rencana menggulingkan Paul bisa segera dilakukan. Singkat cerita, telah sampailah mereka di hari pembunuhan. Saat itu ternyata Gotti sudah merencanakan jika Paul akan dibunuh secara tragis bersama dengan para bodyguardnya di dalam mobil ketika hendak makan malam. Gotti juga mengatakan jika misi ini harus berhasil. Jika tidak, maka merekalah yang akan mati kelak nanti. Setelah menunggu beberapa waktu, tibalah saatnya rencana itu dilakukan. Tanpa banyak basa-basi, orang-orang suruhan Gotti langsung menembak secara membabi buta kepada Paul dan juga anak buahnya. Hal itu tentunya tak lepas dari sorotan publik, yang dimana mereka mempertanyakan ada apa dengan keluarga Gambino. Namun di sisi lain, ketika rapat para bos keluarga Gambino berlangsung, disitulah Gotti otomatis langsung naik tahta sebagai bosnya para bos, alias ketua dari keluarga mafia Gambino. Sontak saja kehidupan Gotti kini berubah, semua orang langsung tertuju ke arah Gotti, dan ini adalah momen di mana Gotti mencapai puncak kejayaan dari hidupnya. Bahkan kabar itu tak lepas dari berita-berita seluruh dunia. Bahkan Gotti dijuluki sebagai The Godfather di dunia nyata. Banyak dari masyarakat yang terus menyanjung dan memberikan pujian pada Gotti. Pasalnya dia adalah mafia yang sangat baik pada masyarakat. Sehingga warga Amerika menyukai sosok Gotti, meskipun dia adalah seorang mafia. Scene berlanjut, di saat Gotti sedang asik ngobrol di markas besarnya. Kemudian Gotti memanggil salah satu anggota. Gotti lantas memperlihatkan bagaimana cara dia memimpin, yakni pada seorang anak buahnya yang tak mengikuti aturan dasar dari keluarga. Sementara itu ada beberapa bos mafia yang tak suka dengan sosok Gotti, sehingga mereka memberikan peringatan ke Gotti agar tak jumawa dengan hidupnya hari ini. Hal itu diperlihatkan dengan dibunuhnya salah satu orang kepercayaan Gotti. Sampai situ Gotti pun langsung membicarakan bagaimana langkah selanjutnya dengan orang-orang terdekat Gotti. Tapi di sisi lain setelah perdebatan panjang mereka tiba-tiba Angelo mengambil keputusan sendiri tanpa izin dari Gotti.
Angelo memutuskan untuk membalas dendam pada seseorang yang telah membunuh orang kepercayaan Gotti. Tapi sayangnya rencana pembunuhannya tak berhasil. Sehingga orang yang disebut Pipe itu berhasil selamat dari penembakan. Tentu saja orang yang tadi mengincar Pipe langsung tertangkap oleh polisi bayaran Pipe. Dan polisi memberikan pria suruhan Angelo itu pada Pipe. Lalu Pipe ini membawa pria tadi ke sebuah tempat ruang bawah tanah. Dia diikat dan disiksa. Lalu Pipe pun menanyakan siapa yang menyuruhnya untuk membunuh Pipe. Tentu saja pria tersebut langsung bernyanyi alias membocorkan rahasia. Sontak setelah mengetahui informasi itu, Gotti langsung dipanggil oleh Chin. Chin ini adalah dewan pengawas dari keluarga Gambino. Ketika diberitahu jika Angelo harus Gotti keluarkan, Gotti langsung menyangkalnya. Dan seolah-olah tak mau percaya hal tersebut. Yang kemudian Gotti berjanji akan mengeluarkan Angelo jika memang benar Angelo bertindak tanpa izin pemimpinnya. Sedikit kembali pada Gotti tua yang sedang bertemu dengan Junior. Saat itu Gotti berkata, Junior haruslah menjadi pria yang kuat, bukan pria yang lemah, dan menyuruh Junior untuk menentukan hidupnya sendiri. Lanjut, di film ini juga Gotti menyampaikan jangan pernah beri luka ringan pada siapapun jika kau ingin melukai seseorang. Lukai mereka dengan parah, sampai mereka tak berani menyerangmu lagi, ucap Gotti. Lanjut, ketika Gotti datang ke markas, semuanya langsung menghormati dia. Kemudian setelah masuk ke ruangan di sana, sudah terdapat Angelo. Saat ditanya apa Angelo yang melakukan pembunuhan, lantas Angelo berkata jika dirinya hanya ingin membela Gotti agar tak terlihat lemah. Angelo melakukannya demi Gotti. Tapi setelah kebenaran terungkap, Gotti pun langsung mengeluarkan Angelo dari Gambino Family. Tentu saja, Angelo harus menghargai keputusan tersebut. Sedangkan Junior yang melihat hal itu lantas mengupayakan agar Angelo kembali lagi ke keluarga. Hal itu juga Junior lakukan kepada ayahnya. Namun keputusan Gotti sudah bulat. Meskipun Gotti pun sangat menyayangkan Angelo. Kemudian, scene berlanjut. Lagi-lagi Gotti kembali masuk persidangan untuk yang ketiga kalinya. Namun karena Gotti telah menyogok para juri, sehingga Gotti berhasil bebas dari tuduhan tersebut. Sekaligus dari sanalah Gotti mendapat julukan sebagai si Tuhan ahli berkelit. Hari-hari terus berlanjut hingga pada saatnya Junior dipanggil ke sebuah ruangan. Ternyata di sanalah Junior baru diangkat menjadi anggota keluarga Gambino. Lantas dia diambil sumpahnya untuk tetap setia pada keluarga, bagaimanapun kondisinya. Saat itu tentu ayahnya sangat bangga pada Junior, hingga dalam satu waktu sang ayah memberikan wejangan pada Junior. Jika Junior tak boleh mundur satu langkah pun saat menghadapi musuh. Dan mereka harus tetap membuat sejarah yang tak akan pernah dilupakan oleh semua orang. Di samping itu, setelah setahun lamanya, Angelo meninggal karena penyakit kanker yang dideritanya. Kehidupan Junior terus berlanjut dari sana, hingga Junior berhasil menikahi seorang wanita yang telah dipilihnya. Nampak pernikahan itu tengah dihadiri oleh orang-orang penting alias para mafia Amerika. Terlihat suasana mereka begitu senang dan semuanya berpesta pada malam itu. Setelah beberapa waktu lamanya, John Gotti kembali menjadi terdakwa untuk keempat kalinya selama 5 tahun terakhir. Di situ pemerintah benar-benar husu untuk menggulingkan dunia mafia di Amerika. Lantas di sidang tersebut juga diperdengarkan sebuah rekaman percakapan antara Gotti dan rekannya yang sedang merencanakan pembunuhan atas Paul. Hal itu pun sontak untuk pertama kalinya membuat Gotti harus mengakui kekalahannya kali ini. Namun berbeda dengan rekannya, yakni Sam yang awalnya dimasukkan juga ke penjara. Tapi karena Sam mengajukan remisi pada hakim, hingga dirinya bebas dari penjara sekaligus Sam berbalik menyerang Gotti. Tentunya itu membuat Gotti harus mendekap di penjara seumur hidup hingga ajal menjemputnya. Sontak hal tersebut membuat masyarakat Amerika kala itu mendemo besar-besaran untuk membuat hakim menarik kembali keputusannya. Tapi sayang nasi sudah menjadi bubur dan masyarakat pun banyak yang kecewa saat itu kepada pemerintah karena merasa bersikap tak adil pada John Gotti.
Bahkan semenjak pemerintah berhasil memasukkan Gotti ke dalam penjara dan membuatnya tak berkutik sama sekali di dalam. Para polisi langsung membantai habis para bos dari keluarga Gambino dan menangkap seluruh petinggi keluarga Gambino di seluruh Amerika untuk dimasukkan ke dalam sel. Sekarang tinggal tersisa sang anak alias Junior yang sedang bersama keluarga kecilnya di rumah, dan Junior pun berhasil dibekuk oleh tim kepolisian lalu dipenjara sama seperti ayahnya. Lantas tak ada yang tersisa sampai saat itu tentang keluarga mafia Gambino. Semuanya telah habis rata dengan tanah. Namun saat terakhir Junior dipenjara. Ketika dia akan disidang di pengadilan, dirinya meminta agar bertemu dulu secara tatap muka dengan Gotti sang ayah. Sekaligus itu pun menyambungkan kita ke scene awal di mana Junior bertemu dengan Gotti. Gotti sendiri mengatakan jika dirinya telah senang bertemu dengan anaknya dan mungkin itu adalah pertemuan terakhir antara anak dan ayah. Karena diketahui setelah pertemuan tersebut Gotti terkena penyakit kanker tenggorokan yang membuatnya sekarat. Sementara yang menemani masa kritis Gotti hanyalah anaknya yang lain seorang diri. Sementara Junior telah menerima pengampunan dan akan segera dibebaskan. Pada waktu itu, ketika dunia tahu jika Gotti telah tiada, seluruh Amerika merasakan duka yang sangat mendalam. Mengingat Gotti adalah sosok yang sangat baik pada masyarakat. Sedangkan Junior melakukan sidang terakhirnya sebagai tahanan penjara. Lalu Junior pun sekarang telah berubah. Dia akan hijrah dari masa kelamnya dan ingin memulai hidup normal bersama istri dan anak-anaknya. Karena dosa-dosa Junior telah dia tebus selama 8 tahun di penjara. Sehingga di akhir cerita terlihat jika Junior bisa kembali ke pangkuan keluarganya. Tamat.